saya Miftahul Jannah dengan NIM 214 14 15 7. Dan teman kelompok saya yaitu Andi Mutiara, Grace, dan Nurena. Di mana di kelompok saya yaitu membahas tentang lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial, di mana di sini membahas tentang proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan, ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan, tipe-tipe lembaga kemasyarakatan, 4 yaitu cara-cara mempelajari lembaga kemasyarakatan, dan conformity dan deviation. Apa sih lembaga sosial? Nah, lembaga sosial atau dikenal juga sebagai lembaga kemasyarakatan ialah salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat atau dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Nah, berhubung teman-teman sudah tahu apa itu lembaga sosial, jadi mari kita masuk ke materi yang pertama. Nah, proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan, lembaga sosial dapat diklasifikasikan ke dalam 2 proses, yaitu lembaga sosial yang muncul secara tidak terencana. Lembaga sosial yang muncul secara tidak terencana maksudnya adalah institusi itu lahir secara bertahap dalam kehidupan masyarakat. Biasanya hal ini terjadi ketika masyarakat dihadapkan pada masalah atau hal-hal yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup yang sangat penting. Contohnya adalah dalam kehidupan ekonominya di masa lalu. 2. Lembaga sosial yang muncul secara terencana. Lembaga sosial yang muncul secara terencana maksudnya adalah institusi muncul melalui suatu proses perencanaan yang matang yang diatur oleh seseorang atau kelompok orang atau organisasi tertentu yang memiliki kekuasaan atau wewenang. Contohnya, untuk mengatasi permasalahan kepadatan penduduk, pemerintah mencanangkan program transmigrasi. Lembaga transmigrasi ini muncul karena direncanakan oleh pemerintah Indonesia untuk memetakan jumlah penduduk di Indonesia sehingga merata. Ciri umum lembaga kemasyarakatan. Suatu lembaga kemasyarakatan adalah organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya suatu tingkat kekelam tertentu merupakan ciri dari semua kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat lengkap yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan seperti bangunan, peralatan, dan sebagainya. Lembaga-lembaga biasanya merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan. Lambang-lambang tersebut secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi lembaga yang bersangkutan. Suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai tradisi tertulis atau tidak tertulis yang merupakan tujuan, tata tertib yang berlaku, dan lain-lain. Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan. Yang pertama, dari sudut perkembangannya, creative institution. Creative institution disebut juga lembaga-lembaga paling primer dan merupakan lembaga-lembaga yang secara tidak disengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Contohnya, hak milik, perkawinan, agama. Dan yang kedua, enacted institution. Enacted institution merupakan lembaga yang dengan sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu. Contohnya, lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga perdagangan, lembaga-lembaga utang piutang, dan sebagainya. Semua lembaga-lembaga tersebut berakar pada kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan tersebut kemudian disistematisasi dan diatur untuk kemudian dituangkan ke dalam lembaga-lembaga yang diusahakan oleh negara. Dan yang kedua, dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat. Basic institution. Basic institution dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat Indonesia, misalnya keluarga, sekolah, negara, dan sebagainya. Dianggap sebagai basic institution yang pokok-pokok subsidiary institution. Subsidiary institution dianggap kurang penting, misalnya rekreasi. Ketiga, dari sudut penerimaan masyarakat, a profit social centered institution. A profit social centered institution merupakan lembaga-lembaga yang diterima masyarakat, contohnya sekolah, perusahaan, dagang, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu unsantioned institution merupakan lembaga-lembaga yang ditolak oleh masyarakat.
walaupun terkadang masyarakat tidak berhasil memberantasnya. Contohnya penjahat, pemeras, perampok, dan seterusnya. Dari sudut penyebarannya, yaitu general institution. General institution merupakan lembaga yang dikenal oleh seluruh masyarakat dunia, contohnya agama. Selanjutnya, restricted institution merupakan lembaga-lembaga yang dikenal oleh masyarakat tertentu, contohnya agama Islam, Protestan, Katolik, Buddha, dan lain-lain. Dari fungsinya, operative institution. Operative institution berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Contohnya, lembaga industrialisasi. Regulative institution berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Contohnya, lembaga industrialisasi. Regulative institution merupakan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang tidak menjadi bagian mutlak lembaga itu sendiri. Contohnya, lembaga hukum, politik, kejaksaan, pengadilan, dan lain-lain. Baik, selanjutnya cara-cara mempelajari lembaga kemasyarakatan menurut McIver dan Charles. Ada 3 pendekatan yang bisa kita lakukan untuk mempelajari lembaga sosial. Yang pertama, analisis secara historis. Analisis ini bertujuan untuk mempelajari sejarah muncul dan perkembangan suatu lembaga sosial. Contohnya, mempelajari asal-muasal dan perkembangan lembaga keluarga Bati. Yang kedua, analisis komparatif. Analisis ini bertujuan untuk menelaah dengan cara membandingkan suatu lembaga tertentu dari berbagai masyarakat ataupun berbagai lapisan sosial masyarakat. Contohnya, berbagai praktik pendidikan pada anak-anak di berbagai masyarakat. Yang ketiga, analisis fungsional. Analisis ini dilakukan dengan cara menganalisis hubungan antara lembaga berdasarkan fungsinya. Hal ini dapat dilakukan dengan analisis historis maupun analisis komparatif. Misalnya, mempelajari tentang lembaga perkawinan, maka perlu mempelajari pula lembaga keluarga dan lembaga kewirausahaan. Selanjutnya, conformity dan division. Pada dasarnya, masyarakat dalam menghadapi perubahan tersebut dapat bersikap conformity, proses penyesuaian diri. Bila ada kecocokan tetapi tidak juga bersifat division, penyimpangan. Conformity adalah proses penyesuaian diri anggota masyarakat dengan cara mengindahkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sikap ini diambil karena terdapat kecocokan pada perubahan sosial budaya yang telah terjadi. Definisi conformity adalah bentuk interaksi yang di dalamnya seseorang berperilaku terhadap orang lain sesuai dengan harapan kelompok SHCPARD, cara adaptasi individu yang mana perilaku mengikuti tujuan yang ditentukan masyarakat dan mengikuti cara yang ditentukan untuk mencapai tujuan. Merton, division adalah sikap penyimpangan yang dilakukan oleh anggota masyarakat karena adanya ketidaksesuaian sosial. Ketidaksesuaian sosial terjadi karena hal yang lama atau yang sudah ada tidak lagi cocok dengan perkembangan zaman. Para remaja banyak yang bersikap menyimpan division sebagai tanggapan bahwa keadaan yang ada tidak cocok lagi dengan keadaan zaman sekarang. Baiklah teman-teman, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.